akan saya putar cepat. Soalnya saya udah lumayan belajar nulis dan kawan-kawan ya. Udah lumayan hafal juga. Ini sempat saya tulis. Jadi ini akan saya putar cepat, tapi ntar saya akan memberikan tips-tips gimana saya bisa lumayan hafal dan kawan-kawan. Oke, jadi di awal bab ini kita akan mempelajari yang namanya hiragana. Jadi hiragana yaitu huruf dasar bahasa Jepang yang berupa aksara suku kata. Nah, biasanya digunakan sebagai pelengkap atau pengganti kanji, partikel, dan furigana. Oke, kita ngomong dulu dari pelengkap atau pengganti kanji, ya. Jadi, sebenarnya huruf bahasa Jepang itu seperti saya telah jelaskan sebelumnya, itu terdiri dari hiragana, katakana, dan kanji, ya kan? Tapi, kenapa kita menggunakan kanji? Karena kanji itu digunakan untuk membedakan arti suatu kosakata dengan kosakata lainnya yang memiliki bunyi yang sama atau penulisan yang sama. Sedangkan kita kalau hanya menuliskan dalam bentuk hiragana, maka kita tidak akan mengetahui bedanya bila hiragana satu kosakata dengan kosakata lain itu sama gitu. Jadi kanji itu digunakan untuk memberi arti. Nah, di sini kenapa kok saya bilang sebagai pengganti kanji? Karena 90% dari kalimat bahasa Jepang atau kosakata bahasa Jepang itu menggunakan kanji. Nah, kalau kosakata tersebut tidak ada kanjinya, baru kita menggunakan hiragana gitu. Oke? Jadi sebisa mungkin menggunakan kanji, kalau nggak ada baru menggunakan hiragana. Oke? Lalu yang kedua yaitu sebagai partikel. Partikel sudah saya jelaskan yaitu untuk kata penghubung. Dan yang terakhir yaitu untuk furigana. Furigana yaitu cara baca yang biasanya kita lihat di atas kanji. Nah, cara baca itu kita sebut dengan furigana dan furigana ditulis dalam bentuk hiragana, gitu ya. Jadi sebutannya saja furigana tapi kita menulisnya menggunakan hiragana. Oke. Jadi kurang lebih itu tentang hiragana dan saya akan bahas satu persatu di modul berikutnya. See you on the next module. Ini kalau masuk ke pola kalimat ya. Oke, di modul kali ini kita akan mempelajari tentang hiragana satu persatu. Oke? Jadi bayangkan kalau hiragana ini seperti alfabet tapi dalam bentuk bahasa Jepang. Oke? Oke, yang pertama yaitu A. Cara bacanya A. Dan di sebelah kanannya ada cara tulisnya. Sesuai urutan itu nomor satu dari kiri ke kanan, nomor 2 dari atas ke bawah, nomor 3 bentuknya seperti melingkar seperti itu. Oke? Tinggal diikuti aja dan jangan lupa untuk ditulis. Berikutnya I. I. U. U. E. E. O. O. K. Bentar. Untuk saya ya, biar cepat menghafal ataupun uh, bisa dalam penulisannya itu, biasa saya mulai mengulangnya setiap kayak 5 kata ini loh. Sebelum masuk ke K, saya lumayan mungkin dalam sehari itu saya nulis K nulis A I U E O itu sesering mungkin lah. Saat makan tulis di tisu, intinya tulis sesering mungkin untuk A I U E O nya. Sekiranya 5 ini udah hafal atau udah bisa, baru lanjut di kata berikutnya gitu. Kita lanjut ya. Ki. O. O. K. K.
ki, ki, ku, ku, Oh iya, untuk buku disarankan sih buku kotak ya sebenarnya. Ada kotak kecil sama kotak gede. Biar lebih mudah sih mungkin menggunakan buku kotak ya. ke, ke, ko, ko, sa, sa, shi, shi, su, su, se, se, so, so, ta, ta, chi, chi, zu, zu, te, te, to, to, na, na, ni, ni, nu, nu, ne, ne, no, no, ha, ha, hi, hi, fu, fu. Oke, jadi di Jepang itu tidak ada hu, melainkan adanya fu. Oke. He, he, ho, ho, ma, ma, mi, mi, mu, mu, me, me, mo, mo, ya, ya, yu, yu, yo, yo, ra, ra, ri, ri, ru, ru, re, re, ro, ro, wa, wa, o, o. Jadi ini bacanya o, ya, bacanya o. Wo, ada tulisan wo. Ini tulisan yang kita gunakan saat mengetik di keyboard atau di keyboard HP. Jadi o di sini tidak akan keluar kalau kita tidak menulisnya dengan wo ini. Nah, pertanyaannya, apakah bedanya o ini dengan o yang sebelumnya? O yang ini kita gunakan untuk partikel atau kata penghubung. Jadi tidak masuk dalam kosakata. Sedangkan O yang sebelumnya itu kita gunakan saat menulis kosakata. Oke, diingat ya. En,
Nah, di sini kenapa saya tulis dengan atau ng? Ini kalau berada di akhir kosakata, ini dibacanya ng. Jadi seperti kaban. Kaban itu KABAN itu artinya tas. Tapi karena n-nya ada di terakhir kosakata, maka kita bacanya kabang. Oke, kabang gitu ya. Bacanya Sedangkan kalau n berada di tengah-tengah atau di awal kosakata, bukan di awal ya, di tengah-tengah kosakata, maka bacanya Oke? Oke, jadi sekian untuk hiragana. Silakan dipahami dulu dan dihafal sebelum masuk ke video berikutnya. See you on the next video. Ini untuk tulisan dari saya. Harusnya coba mulai. Seperti yang saya bilang tadi, untuk nulis ini kadang juga saya acak. Contoh, ini kayak ada sistem saya ngacak ya. Nggak ada deh. Sebenarnya gua ada 2 buku. Buku satunya udah hilang. Kita masuk ke dakwaan. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai dakuon dan handakuon. Apakah itu? Jadi beberapa hiragana dapat berubah bunyinya jika diberi tanda petik. Ini namanya dakuten atau tanda petik 2 ini, atau tanda lingkar namanya handakuten, yaitu tanda lingkar di atas ini yang bentuknya seperti derajat. Di kanan atas huruf, bunyinya akan berubah menurut hurufnya. Nah, daripada bingung-bingung, ayo langsung kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu dakuon. Oke? Jadi ga itu berasal dari huruf K ditambah 2 petik di atas. Nah, huruf K ini kan huruf K. Kalau ditambah 2 petik di atas, kita sebutnya dengan ga. Begitu juga dengan gi. Itu ki diberi 2 petik di atas menjadi gi. Gu itu ku diberi 2 petik di atas menjadi gu. Oke? G itu K diberi 2 petik atas menjadi G. Go yaitu ko diberi 2 petik atas menjadi go. Lalu berikutnya za itu berasal dari sa ditambah 2 petik atas. Ji itu berasal dari shi ditambah 2 petik atas. Zu itu berasal dari su diberi 2 petik atas. Z itu berasal dari se diberi 2 petik atas. Zo itu berasal dari so diberi 2 petik atas. Lalu berikutnya, da itu berasal dari ta diberi 2 petik atas. Ji ini tulisannya DJI, tapi bacanya JI aja ya. Jadi tanpa D bacanya ya. Ji ini penulisan dalam keyboard, baik keyboard komputer atau keyboard HP. Jadi kalau menuliskan tulisan ini dalam keyboard HP DJI, oke? Atau DI biasanya. Tapi kita bacanya JI, Ji. Jadi Ji ini dari Ci diberi 2 petik atas. Zu ini DZU, ini penulisan keyboard ya. Tapi bacanya ZU. Zu itu berasal dari Su diberi 2 petik atas. D itu berasal dari T diberi 2 petik atas. Do itu berasal dari To diberi 2 petik atas. Nah, ini yang banyak orang tanyakan. Apa beda Ji dan Zu dengan Ji dan Zu kalau pembacanya sama? Nah, pembedaannya yaitu dengan penempatannya di kosakata. Oleh karena itu, ini tidak bisa dibedakan secara bunyi dengan ini, melainkan dari kosakatanya. Jadi, yang harus kamu lakukan yaitu menghafal kosakatanya. Nah, kosakatanya pakai ini atau ini, pakai ini atau ini gitu. Jadi, hafalkan aja kosakatanya. Nggak usah memusingkan hal-hal kecil seperti ini. Dan yang berikutnya, dakwon. Yang terakhir yaitu
deretan babi bu bebo. Oke? Ba berasal dari H diberi 2 petik atas. Bi berasal dari Hi diberi 2 petik atas. Bu berasal dari Fu diberi 2 petik atas. B berasal dari He diberi 2 petik atas. Bo berasal dari Ho diberi 2 petik atas. Jadi itu untuk dakwon. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam handakwon. Handakwon. Nah, ini handakwon hanya ada satu. Papi pupepo. Nah, pa itu berasal dari H diberi lingkaran di atas kanan. Pi itu berasal dari Hi diberi lingkaran di atas kanan. Pu itu berasal dari Fu diberi lingkaran atas kanan. P itu berasal dari He diberi lingkaran atas kanan. Po itu berasal dari Ho diberi lingkaran atas kanan. Jadi sekian materi untuk dakwon dan handakwon. Silakan dipahami dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Oke, see you on the next video. Ini kurang lebih hasilnya. Sebenarnya kadang saya kalau lagi malas karena udah bisa kosakata ininya nih, udah bisa nulis ininya, buat ininya saya langsung ceplak ke sini aja kayak gini. Nah, ga di bu ge. Oh, jadi habis saya tulis yang hiragana ini semua, baru saya tambahin kayak dakwon nama handakwonnya, tinggal ditambahin aja. Saya jadi za, ji, zu, ze, zo, da, di, du, de, do. Pokoknya ini mami pupepo nih, bingung. Ya terserah mungkin mau ma atau babi pupepo atau babi pupepo dah. Intinya tinggal ditambah aja lah kak. Jadi babi pupepo. Nah, ini untuk handakwon sudah. Dewa. Dewan ini kayak gabungan. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang yoon. Nah, apakah yoon itu? Apabila hiragana tertentu diikuti dengan huruf ya, yu, yo kecil, maka akan ada perubahan bunyi seperti kya, mia, sho, ju. Oke, jadi gimana sih jelasnya? Ayo kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang pertama yaitu kya. Kya. Kya itu berasal dari ki, huruf ki ditambah ya. Tapi ya-nya hanya separuh dari huruf ya normalnya, yaitu ya kecil, ya. Jadi bila diperhatikan, ini biasanya hurufnya sampai penuh, tapi ini dia hanya separuh. Itu kita sebut dengan yoon. Oke, ya yo kecil. Oke, penulisannya kecil di sebelah kanannya huruf aslinya. Jadi kya itu ki ditambah ya kecil. Kya. Q itu ki ditambah yu kecil. Q. Kyo itu ki ditambah yu kecil. Kyo. Lalu berikutnya, sha. Sha itu shi ditambah ya kecil. Jadi sha. Shu itu shi ditambah yu kecil. Jadi shu. Sho itu shi kecil ditambah yo. Jadi sho. Cha itu ci ditambah ya kecil. Jadi cha. Chu itu ci ditambah yu kecil. Jadi chu. Cho itu ci ditambah yu kecil. Jadi cho. Nya itu nico itu ci ditambah Kalau boleh stream kita suka paus ya. Jadi ca. Kemudian itu si cu cu. Jadi co. ditambah yu kecil. Jadi cho. Nyanyunyo. Ni tambah ya. Jadi nya.
Nya. Itu ni ditambah ya kecil jadi nya. New. Ni ditambah yu kecil jadi new. Nyo itu ni ditambah yu kecil jadi nyo. Ya. Dengarkan baik-baik cara bacanya. Nyo. Oke. Hia. Hia itu hi ditambah ya kecil menjadi hia. Hiu itu hi ditambah yu kecil menjadi hiu. Hyo itu hi ditambah yu kecil jadi hyo. Lalu yang berikutnya, mia. Mia itu mi ditambah ya kecil menjadi mia. Miu itu mi ditambah yu kecil menjadi miu. Mio itu mi ditambah yo kecil menjadi mio. Oke? Ria itu ri ditambah ya kecil menjadi ria. Ryu itu ri ditambah yu kecil menjadi ryu. Ryo itu ri ditambah yo kecil menjadi ryo. Gia itu gi ditambah tambah ya kecil menjadi gia. Gyu itu yaitu gi ditambah yu kecil menjadi gyu. Gyo gi ditambah yo kecil menjadi gyo. Lalu berikutnya ja itu ji. Lalu berikutnya ja itu ji ditambah ya kecil ditambah yo kecil menjadi gyo. Berarti kalau di streaming, oh lu bisa wow sih langsung. Lalu berikutnya ja itu ji ditambah ya kecil menjadi ja. Ju yaitu ji ditambah yu kecil menjadi ju. Jo itu berasal dari ji ditambah yu kecil menjadi jo. Bia itu bi ditambah ya kecil menjadi bia. Biu itu bi ditambah yu kecil menjadi biu. Bio itu bi ditambah yu kecil menjadi bio. Lalu yang terakhir yaitu pia itu pi ditambah ya kecil menjadi pia. Piu itu pi ditambah yu kecil menjadi piu. Pio yaitu pi ditambah yu kecil menjadi pio.
Oke, jadi sekian untuk Yoon. Silakan dipahami lagi dan jangan lupa untuk dicatat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Itu yang agak gede-gede, anggap aja kecil ya. Kurang lebih begitu. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang Squat. Squat itu kayak di ujung di akhirnya. Oke, jadi kita masuk ke pelajaran terakhir dalam hiragana, yaitu sokuon. Apa itu sokuon? Sokuon itu adalah huruf su kecil pada hiragana memberikan tekanan pada konsonan hiragana di belakangnya. Jadi apakah itu? Contohnya seperti ini. Haka jadi haka. Rapu jadi rapu. Sito jadi sito. Contohnya ada haka. Tulis saja lah ya. Haka. Sama dengan ya nggak sama dengan sih. Strip lah. Su kecil terus ka. Tapi anggap gede aja. Haka. Haka. Nah, lalu kita memberikan su kecil di antara H dan K. Itu bacanya hakka. Jadi ada penekanan ya. Bedakan ya. Ini hakka. Ini hakka. Oke? Lalu berikutnya, ini rapu. Ra tambah pu. Oke? Lalu kita berikan su kecil di antara ra dan pu. Jadi rapu. Oke? Bedakan. Rapu, rapu. Lalu yang ketiga, shito. Kita tambah su kecil menjadi shito. Oke? Shito, shito. Nah, ini digunakan pada beberapa kosakata tertentu. Jadi, hafalkan saja kosakata-kosakatanya dan apakah itu memakai su kecil atau tidak gitu. Hafalkan saja. Oke? Jadi sekian untuk Sokuwon. Sampai jumpa di modul berikutnya. Kayaknya bisa akhirin satu bab sih. Ini jatuhnya fast ya. Kita masuk ke ini kemarin kan kita. Sekarang kita masuk ke katakana ya baru nih. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai katakana. Apa itu katakana? Katakana adalah huruf yang digunakan khusus pada kata serapan dan onomatope, memiliki set yang sama dengan hiragana. Nah, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, kata serapan. Jadi kata-kata yang sebenarnya tidak ada dalam kosakata bahasa Jepang dan kita serap dari luar negeri, itu ditulis dengan katakana. Contohnya ya tomato. Tomato itu tidak ada untuk bahasa Jepangnya sendiri. Makanya itu kita menggunakan kata bahasa Inggris dan tulisnya dalam katakana yaitu tomato. Oke? Dan begitu juga dengan nama saya sendiri, William. Tidak ada orang Jepang yang namanya William. Makanya itu saya menulis nama saya dengan katakana yaitu Wiriyamu. Oke? Dan bisa juga untuk nama-nama negara gitu ya. Dan bisa dipakai untuk onomatope. Apa itu onomatope? Onomatope yaitu kosakata yang digunakan untuk menggambarkan bunyi. Jadi kalau di Indonesia misalnya kukuruyuk itu bunyi ayam. Terus guk guk itu juga bunyi anjing ya. Itu kita sebut dengan onomatope. Nah, untuk bunyi-bunyi binatang di bahasa Jepang itu berbeda lagi dan banyak bunyi-bunyi lainnya. Oke? Itu nanti kita pelajari secara bertahap. Memiliki set yang sama dengan hiragana. Maksudnya apa? Yaitu a i u e o, kaki kukeko dan seterusnya. Oke? Kita akan bahas itu di modul berikutnya. Oke, kita akan mempelajari tentang katakana ya.
dimulai dari huruf A. Oke. A. Kalau huruf gede di apa? Oh, nggak bisa. Cara tulisnya ada di sebelah kanan seperti biasa. I. U. E. O. K. Ki. Ku. Ke. Ko. Sa. Si. Su. C-nya Se. C-nya gitu dong. So. Ta. Bentar, berarti Ta. So. soalnya harusnya berarti Ta. Ci. Su. Te. To. Na. Ni. Nu. Ne. No. Ha. Hi. Fu. He-nya sama. He. Ho. Ma. Mi. Mu. Me. Mo. Ya. Yu. Yo. Ra. Ri. Ru. Re. Ro-nya kotak. Ro. Wa. O. Oke, jadi ini O yang ini penulisannya WO kalau dalam keyboard sama seperti hiragana. Tapi O yang ini bukan untuk partikel karena tidak ada partikel bahasa asing yang bisa masuk bahasa Jepang. O ini biasanya
digunakan untuk nama orang, tapi saya benar-benar jarang melihat oh ini, bahkan tidak pernah. Selama saya belajar bahasa Jepang, saya nggak pernah melihat oh ini dipakai. Tapi kadang-kadang ada nama orang yang benar-benar membutuhkan oh ini baru kita pakai. Tapi itu benar-benar sangat-sangat jarang banget. Jiwa. Oke? Kalau Jadi orang Korea mungkin sebenarnya dihafal cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Bila ada yang dibutuhkan untuk membaca suatu bacaan. Tapi N-nya tuh sejauh ini sekali lagi saya sudah 4 tahun di sini dan tidak pernah melihat adanya o ini. Berikutnya, ini sama seperti hiragana. Kalau di akhir kosakata akan dibaca seperti Oke? Oke, jadi sekian untuk katakana. Silakan dipelajari lagi. Jangan sampai lupa-lupa. Su, te, na, to, shi, nah so, ta, kalau N ji, oh ya ini lebih dekat ke sini. Kalau N tuh Su. lebih dekat ke sini. N su, te. Katakana, silanya juga penting sama pentingnya seperti hiragana. Jangan sampai kecampur dan jangan sampai lupa. Oke, see you on the next video. Handaguan kadaguan juga sama sih di kaki kok. Oh, videonya nggak muncul. Ente. Oke, jadi sama seperti halnya hiragana, katakana juga memiliki dakuan dan handakuan. Jadi apa itu? Saya ulang lagi. Oh, ada deh. Beberapa katakana dapat berubah bunyinya jika diberi tanda petik atau dakuten Handak. atau tanda lingkar ini atau handakuten. Di kanan atas huruf bunyinya akan berubah menurut hurufnya. Oke, langsung aja kita lihat. Ga itu berasal dari K ditambah 2 petik 2. Ki itu berasal dari Ki ditambah petik 2. Gu itu berasal dari Ku ditambah petik 2. G itu berasal dari K ditambah petik 2. Go itu berasal dari Ko ditambah petik 2. Za itu berasal dari Sa ditambah petik 2. Ji itu berasal dari Shi ditambah petik 2. Zu itu berasal dari Su ditambah petik 2. Z itu berasal dari Se ditambah petik 2. Zo itu berasal dari So ditambah petik 2. Da itu berasal dari Ta ditambah petik 2. Ji itu berasal dari Ci ditambah petik 2. Ini sama seperti hiragana ya, bacanya JI. Dan dibedakannya dari apa? Dari kosakatanya. Seperti sebelumnya saya bilang di hiragana. Zu, bacanya Zu, itu berasal dari Su ditambah petik 2. D itu berasal dari T ditambah petik 2. Do itu berasal dari To ditambah petik 2. Ba itu berasal dari H ditambah petik 2. Bi itu berasal dari Hi ditambah petik 2. Bu itu berasal dari Fu ditambah petik 2. B itu berasal dari He ditambah petik 2. Bo itu berasal dari Ho ditambah petik 2. Oke, itu untuk dakuon. Lalu handakuon. Ini seperti halnya hiragana, hanya ada satu, yaitu papi pupepo. Pa itu berasal dari H ditambah ditambah lingkaran di atas kanan. Pi itu berasal dari Hi ditambah lingkaran di atas kanan. Pu itu berasal dari Fu ditambah lingkaran kecil di atas kanan. P itu berasal dari He ditambah lingkaran kecil di atas kanan. Dan Po itu berasal dari Ho ditambah lingkaran kecil di atas kanan. Oke, jadi sekian untuk dakuon dan handakuon di
katakana. Jaringan kah? Sakit saja. Kimochi warui. Kenapa ininya kok begini? Kenapa ini ya? Ini sama sih sebenarnya kayak hiragana. Ya bukan ya emang sama sebenarnya, cuma emang beda tulisan doang. Ini on ya. Kita manual aja lah. Yo on tuh kurang lebih kayak ki ditambah ya kecil jadi kia. Terus q jadi ki kecil ditambah u jadi q. Terus kyo ki kecil ditambah yo jadi kyo. Terus ambil di bawahnya lagi tuh si tambah ya kecil jadi xia. Si tambah u kecil jadi shu. Terus si kecil tambah o jadi shio. Di bawahnya ci. Ci tambah ya kecil jadi apa ini? Ci ya. Ci tambah u kecil jadi cu. Kalau nggak sih cu ya. Cu apa sih? Cu doang atau enggak ya? Gue agak lupa sih. Ya karena sempat saya tulis kan. Enggak lagi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang yo-on. Sama halnya seperti hiragana. Apabila Ada suara katakana doang. tertentu diikuti dengan huruf yayu kecil, maka akan ada Tanpa perubahan gambar. bunyi seperti kya, mia, shouju. Oke? Langsung aja. Yang pertama, kya itu berasal dari ki ditambah ya kecil. Q itu berasal dari ki ditambah yu kecil. Kyo itu berasal dari ki ditambah yo kecil. Xia itu berasal dari shi ditambah ya kecil. Shu itu berasal dari shi ditambah yu kecil. Oh, Shou itu berasal dari shi ditambah yo kecil. Cha itu berasal dari chi ditambah ya kecil. Chu itu berasal dari chi ditambah yu kecil. Bentar. Oh, kayaknya ininya harus gue gedein deh. Nggak ngaruh sih.
Oke, sekarang kita akan belajar tentang yo-on. Sama halnya seperti hiragana, apabila katakana tertentu diikuti dengan huruf yayu kecil, maka akan ada perubahan bunyi seperti kya, mya, shouju. Oke, langsung aja. Yang pertama, kya itu berasal dari ki ditambah ya kecil. Q itu berasal dari ki ditambah yu kecil. Kyo itu berasal dari ki ditambah yo kecil. Sha itu berasal dari shi ditambah ya kecil. Shu itu berasal dari shi ditambah yu kecil. Shou itu berasal dari shi ditambah yo kecil. Cha itu berasal dari chi ditambah ya kecil. Chu itu berasal dari chi ditambah yu kecil. Chou itu berasal dari chi ditambah yo kecil. Sama gede. Nya berasal dari ni ditambah ya kecil. Nyu berasal dari ni ditambah yu kecil. Nyo. Nyo berasal dari ni ditambah yo kecil. Hia berasal dari hi ditambah ya kecil. Hiu berasal dari hi tambah hiu kecil ditambah yu kecil. Hyo berasal dari hi tambah yo kecil. Mia berasal dari mi ditambah ya kecil. Miu berasal dari mi ditambah yu kecil. Oh, terus ini arahnya mana dulu? Oh, belum lupa lagi. Masih begini ya. Tahu gue pindahin takutnya hilang. Yaudahlah, harusnya sih bener. Yang penting mirip-mirip lah. Mi tambah ya kecil jadi mia. Mi tambah yu kecil jadi myu. Mio berasal dari mi ditambah yo kecil. Ria berasal dari ri ditambah ya kecil. Ryu berasal dari ri ditambah yu kecil. Ryo berasal dari ri ditambah yo kecil. Gia berasal dari gi ditambah ya kecil. Gyu berasal dari gi tambah yu kecil. Gyo berasal dari gi tambah yo kecil. Ja berasal dari ji tambah ya kecil. Waduh. Kyo. Sama gede jadinya. Ju berasal dari ji tambah ju ditambah yu kecil. Jo berasal dari ji ditambah yo kecil. Bia berasal dari bi ditambah ya kecil. Biu berasal dari bi tambah yu kecil. Bio berasal dari bi ditambah yu kecil. Pia berasal dari pi ditambah ya kecil. Piu berasal dari pi ditambah yu kecil. Pio berasal dari pi dan yo kecil. Oke, sekian untuk yo on dan see you on the next module. Ini view. Ini view. Ntar gua agak lupa. Cek. Ya, ini yang hilang sekarang. Kalau di HP sih nggak begini ya harusnya. Ntar tadi gua ngapain ya? Kita cari yang lama dulu, baru kita balik lagi ke katakana. Oke. Ya iu. Kelewat mamimu memo itu. Gua pusing itu haiku hehu. Oh iya kan? Garis bawah dulu baru kedua. Oke. Songkuan juga sama. Kayak Hakka Arab tuh. Oke, saatnya kita belajar tentang sokuon dalam katakana. Jadi huruf su kecil pada katakana memberikan tekanan pada konsonan katakana di belakangnya, sama seperti hiragana ya. Misalnya yuke. Oke. Kita tambah su kecil di antara yu dan ke menjadi yuke. Jadi yuke. Kashu. Kita tambah shu kecil di antara ka dan shu menjadi kashu. Oke? Jadi kashu.
Lalu berikutnya haji. Haji kita tambah su kecil di antara ha dan ji menjadi Kasyu. Jadi kaksyu. haji. Ya, ingat ya, penekanan ada di huruf di belakangnya su kecil. Oke, sekian untuk Sokwon. See you on the next module. Cinya di mana tadi? Ci. Hakji. Cinya ini ci biasa bukan ci. Ci itu kalau ada teti. Ada di ci deh. Ci jadi ci bukan dari yang ci. Cinya ci. Ini buat nama-nama nih. Ini khusus. Susana. Kenapa begini? Kalau di HP sih aman. Banyak banget lagi. Dilewatin, ntar bingung. Oke, kita mulai pembelajaran berikutnya yaitu bunyi khusus pada katakana ya. Jadi katakana ada bunyi khususnya. Ini biasanya untuk nama orang atau nama negara yang ada bunyi-bunyi khususnya ya. Oke. Jadi ini beda dengan hiragana. Kalau hiragana dia nggak ada bunyi-bunyi ini, tapi katakana ada, gitu. Oke. Kita langsung aja. Fa. Oke. Fi. Hu. Fe. Fo. Ini pasti Di. susah ya. Ya, Ti. bukan susah, sebenarnya jarang dipakai di Jepang. Du. Cuma nama doang. Tu. Du. Fu itu tuh jadi fu ditambah a kecil ditambah i kecil jadi fafi. Harusnya ho ditambah u kecil jadi u. Oh, jadi dia pakai a i w o nya cuma dikecilin aja semua. Fafi fu fe fo dadi du de do. Nida de kan de dadi du de do. Ta harusnya ta. Ini mah te tu ya harusnya mah Tu. Oke. harus dicari. Jadi bedanya pemakaian du ini dengan du ini itu tergantung kosakatanya ya. Jadi lihat di kamus. Misalnya Dubai. Dubai itu pakai du yang ini atau du yang ini. Coba kalian lihat di kamus ya. Itu tergantung kosakatanya. Oke. Sama kayak misalnya kamu tanya namaku William. Itu pakai ui atau pakai wi? Ya. Tergantung kosakatanya juga kan, gitu. Oke. Tergantung lu yang nulis gitu. Berikutnya. Bunyi khusus pada katakana yang berikutnya. Va. Vi. Kok jadi v? Vu. Ve. Vo. Wi. We. Ye. Ini kan u kecil dipetik dua jadi v itu dari ini ternyata. U kecil ditambah petik dua tuh jadi v. Nah ini kan wa u. Loh ini bukan ya u apa wa? U ini bukan wa. U ditambah i kecil jadi w. I kecil tambah e jadi y. Wow. We. Ye. Berikutnya. Ini k. Kwa. Jadi kwa. Kui. Oke. Hu. Kue. Ko. Bentar. Oh ini gi. Gua. Eh. Kui.
구, gue, guo, sa, si, se, so, she, je, che, re, si, xia, shu, seo, zi, Nama saya Sia. sering nggak pakai. zu, zo, va, view, Ini tadi vio, jarang kepake. Ini nama via, Ju, view, vio, Junius. via, view, vio, tia, tio, dia, dio. Oke? Nah, gini. Mulai dari sini, ya. Mulai 3, 4, 5. Ini harusnya 6 ya. Lalu 7. Ini jarang dipakai, jadi nggak usah dihafalkan, sebenarnya nggak apa-apa, cuma untuk pengetahuan aja ya. Cuma ini sama ini itu yang biasanya dipakai. Nah, kalau yang dari 3 ke atas ini saya sendiri nggak pernah lihat ya. Selama 4 tahun di Jepang saya nggak pernah lihat. Oke, jadi saya sendiri aja juga nggak seberapa peduliin yang 3 ke atas ini, cuma untuk pengetahuan umum aja. Oke, see you next module. Oke, kita lihat. Oke, kita mulai pembelajaran berikutnya, yaitu bunyi khusus pada katakana ya. Jadi kata ini beda. Oke, kita mulai pembelajaran. Kalau nama saya itu Ju. Ju. Kayaknya ini deh. Gagi Bubego. Jazizu. Jezo. Jazizu berarti. Iya kan? Oke. Kok kesini sih? Punya on dong. On. Udah on deh. Kan Ju, Ju kok hilang? Setahu aku ada Ju deh. Ju, JU nya apa? Oke, kali ini kita akan belajar. Berarti di ini nih. Oh iya ada tuh. Ju. Berarti Ji jadi Jajiju. Jajujo. Ya nggak sih? Oh iya deh Jajujo. Berarti kalau nama saya sendiri itu Ju salah kok I sih. Ulang. Ju ni Ju Junius. Ju S-nya ini pakai. Nah, ini yang gua agak bingung nih, S-nya itu SE apa gitu. Yusu atau Su. S-nya Su atau C ya? Kayaknya C kalau nggak salah. Pernah nanya deh. Junius. Jadi pakainya SE. C. C itu kalau pakai C
bisa aja Juniusu. Jadi Juniusu. Nah, bisa begini Juniusu. Juniusu atau Junius. Tapi sih kayak Junius. Pakai ini kayaknya. Tasnya namanya. Oh, gua di Facebook ada sih. Tasnya namanya Junius. Oke, kita sudah semua ini final exam. Biasa gue kerjain sih setelah bab